Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mubarak ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Muhammad Al-Insanul Kamil yang ditulis oleh Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, menambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan keterangan beliau tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah, adab Rasulullah secara umum. Ila anqal wa qad labisa suf wahtadal makhsuf wa labisa khashinan wa akala shib'an. Yaqulu Anas fasa'alna al-Hasan mash-shiba qala ghalidu sya'ir ma kana yusibuhu illa bijur'ati ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, junjungan kita, penyelamat kita, beliau itu terkadang memakai baju dengan bahan suf, yaitu kulit domba, ya. Jadi bahan kainnya itu dari kulit domba. Artinya baju yang biasa, ya. Beliau kadang-kadang mengenakan sandal yang dijahit. Ya, dijahit berarti apa itu? Lepas atau ada sobeknya, kemudian dijahit. Kadang-kadang beliau sendiri yang menjahit. Yakhsifu na'lahu, beliau sendiri yang menjahit akan sandalnya. Masya Allah. Beliau memakai pakaian yang kasar. Bahkan beliau memakan gandum yang keras, ya, gandum yang kasar, yang mana katanya sahabat, ya, atau tabi'in, ya, sahabat itu gandum itu kalau tidak didorong dengan air itu nggak bisa dimakan itu. Ya, maksudnya apa? Ini menunjukkan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah. Okay? Betapa bersahajanya beliau sampai makan gandum yang kasar, yang mana bisa masuknya itu kalau didorong dengan air. Ya. Masya Allah. Nah, demikianlah kehidupan Rasulullah. Sederhananya beliau, makannya biasa, bajunya biasa. Maka panjenengan semua ini yang hadir ini, Masya Allah ini, ya. Sarungnya kalau tidak BHS
tidak mau. Hah? Saya kalau tidak BHS itu gatel-gatel jadinya. Nah, BHS kan mahal ya kan, sarung premium. Tidak tahu berapa sekarang. Berapa? Paling murah berapa BHS? Tidak ada yang pakai BHS ini, tidak ada ya. Ya, itu berapa? 500. Itu yang biasa. Ya. Loh, seorang BHS itu kalau yang mahal bisa sampai berapa? 3 juta, 4 juta? Enggak. Ya, ada yang 3 juta, 4 juta. Ya, kalau yang dipakai bapak-bapak ini kan kalau mereknya loh kan enggak. Loh, tidak apa-apa, yang penting apa namanya? Ya, bersih, kita menutup aurat. Ya, tidak harus pakai sarung yang mahal-mahal. Ya, begitu baru beli, capnya itu tidak dibuka kadang-kadang ya. Apa namanya? Ya, stiker-stikernya tuh. Jarno wis cek ro. Dilarang iki. Bajunya yang mahal, ya Allah. Nabi dulu pakai baju yang sederhana, kasar. Ya. Ini yang kita pakai ini, baju kita ini ya paling berapa? 100.000 kira-kira? Nggih. Ya 100.000, ada yang 80.000 kan gitu ya. Tidak apa-apa. Nggak harus pakai baju yang harganya berapa itu? Jutaan. Ada kan baju yang harganya jutaan? Ada. Ya, biasanya bajunya perempuan itu. Padahal ibu-ibu itu kadang-kadang beli baju dipakai sekali tok loh. Dipakai manten, setelah itu taruh. Ya. Bulan depan ada manten lagi, ya tuku mana? Lo kan ada yang kemarin, malu nanti ketahuan apa? Orang kalau saya sudah pernah pakai baju ini. Loh, terus masa pakai baju cuma sekali? Kecuali ibu-ibu Anda beli baju baru yang lama kasihkan orang. Ayo. Ini enggak. Jadi beli taruh, beli taruh, beli taruh. Saya yakin ini ibu-ibu ini bajunya berapa lemari itu. Tumpuk-tumpuk itu. Malah ada yang baju itu mulai zaman si perawan jadi ini. Ini kenang-kenangan ini apa? Waktu masih perawannya saya ini. Ya Allah, berapa tahun itu sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itulah kehidupan Rasulullah SAW, yang begitu sederhana hadirin. Kemarin saya menerangkan juga ya, Nabi itu tidurnya beralaskan apa? Tikar dari anyamannya apa? Daun kurma. Yang mana kadang-kadang kalau beliau bangun itu ngecap. Ya. Itu berarti kan sederhana sekali. Kita ini di rumah, masya Allah, spring bed, ya walaupun yang kapuk tapi kan enak, apa namanya, lembut lah. Ya, kapuk pada bantalnya, ya. Enak kita ini, masya Allah. Ya. Kurang bersyukur kepada Allah, kurang bersyukur kepada Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau pernah menceritakan, saya masuk ke rumah Rasulullah, beliau tabi'in ya. Jadi setelah Rasulullah meninggal, ya, itu kalau saya angkat tangan saya, itu sudah natap. Natap apa ini? Apa ini namanya? Nama? Iya, ini loh. Apa namanya sih? Plafon. Ya. Berarti kan pendek. Kalau kita berdiri lalu
tangannya diangkat begini, itu sudah mengenai akan plafon rumahnya Rasulullah. Ya, Masya Allah. Padahal seandainya Rasulullah kepingin istana, tidak usah bangun. Kalau perlu dikirim dari surga itu istana itu. Ya. Tapi tidak pernah Nabi minta istana atau Nabi minta apa? Makanan dari surga misalnya. Tidak pernah. Seperti Nabi Isa alaihissalam ketika beliau diminta oleh umatnya, ya kan, mukjizat, itu Nabi Isa mengatakan anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Turun hadirin, makanan dari langit. Nah, ini kalau Nabi Isa saja bisa menurunkan makanan dari langit, apalagi Nabi Muhammad SAW. Sangat bisa, tapi beliau tidak mau. Ya. Beliau tidak melakukan itu. Bahkan beliau seperti yang sudah kita terangkan, kadang makan sehari, besoknya tidak makan. Besoknya makan lagi, besoknya tidak makan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah SAW, beliau mengatakan apa? Siti Aisyah mengatakan belum pernah keluarga Nabi, yakni beliau juga termasuk istrinya, itu kenyang 3 hari berturut-turut. Tak pernah. Saya ulangi, kami, kata Siti Aisyah, keluarga Nabi ini tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Artinya dalam 3 hari itu pasti ada 1 hari kami lapar, kami tidak makan. Sederhananya kehidupan Rasulullah. Nah, kalau kita ini kan alhamdulillah ya, tidak pernah lapar, ya kan, tidak pernah tidak makan. Gimana? Pagi-pagi sudah ada roti ini ya. Nah, ini kan Masya Allah ini nikmat. Ya, ada apa nih, minumannya apa namanya ini? Apa ini namanya? Jahe? Ya, jahe dah ini. Ya, pagi-pagi ada jahe, ada roti. Jadi kan rotinya berapa? 1. Kalau saya dikasih 2 ini. Ya. Bismillah. Wa kana idza arada, kita lanjutkan juga di antara kebiasaan beliau, kebiasaan Rasulullah. Wa kana idza arada lubsa thawbin jadid labisahu yaumal jum'ah. Nah, ini bisa kita ikuti ya, bisa kita praktekkan. Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, apabila beliau ingin memakai baju yang baru, baju baru, beliau makainya itu hari Jumat. Hari apa? Jumat. Nah, ini kan kebiasaan Rasulullah ini. Jadi kalau beliau dapat baju baru, itu dipakainya di hari Jumat. Ya. Maksudnya pakai pertama itu loh. Ya, hari Jumat. Wa yaqulu 'inda lubsihi, dan beliau berdoa ketika memakai baju tadi, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji bagi Engkau, kama kasautanihi, ya sebagaimana Engkau telah memberikan aku baju ini, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, aku meminta kebaikan baju ini dan kebaikan apa yang dibuat untuknya.
Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma suni'alah. Ya, itu doa ketika memakai baju baru. Ya, tidak pernah kita baca doa ini ya. Sepokok langsung aja pakai. Ya, mulai sekarang monggo ini diamalkan. Ya, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Nah, ini doa ketika memakai baju baru. Ya. Atau memakai baju biasa juga kita baca doa ini. Ya. Ya. Mulai sekarang kita baca doa. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini dalam kehidupan 24 jam, ya, sehari semalam, itu sudah ada tuntunan semua dari Rasulullah. Semua. Mulai Anda bangun tidur sampai mau tidur. Lu kan eman kalau kita 24 jam terus tidak mengikuti sunnah Nabi gitu loh. Bangun tidur, tidak baca doa, langsung nyekel HP, ya kan? Nanti pagi tidak baca doa, tidak baca zikir, ya cuma jogging doa, jemur doa gak mari. Insyaallah corona wis entek, habis, ya. Oke, kita olahraga kan bisa sambil zikir, sambil baca doa. Zikir pagi, bisa kan sambil jogging tadi? Bisa. Jadi jangan sampai 24 jam ini tidak ada sunnah Nabi yang kita lakukan. Maka Al-Imam Zarruq, Syekh Zarruq rahimahullah, beliau mengatakan asas atau pondasi thariqah ulama kita, salaf kita itu ada 5. Ya, Imam Zarruq rahimahullah mengatakan bahwa asas atau thariqah, ya asas thariqah, pondasi thariqah para ulama itu ada 5. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah, fi sirri wal alaniyah, baik sendirian ataupun di depan orang ramai. Nah, yang kedua, ittiba'us sunnah fil aqwali wal af'al, mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Itu ya, jadi di antara 5 ini yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Itulah asas, itulah pondasi thariqah para ulama, para pendahulu kita. Jadi nggak lepas dari sunnah gitu loh hadirin. Makan ikut sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabi? Pakai tangan kanan. Ya, ada doanya. Makan itu jangan berdiri tapi duduk. Sunnah. Ya, Anda jangan ikut-ikutan. Nanti acara prasmanan, kursinya ada kadang-kadang. Ini saya heran ini. Yang undang orang Islam, yang hadir juga orang Islam, tapi tidak ada kursinya. Saya pernah diundang. Ya ada acara lah. Ya, sudah prasmanan. Loh, kok kursinya tidak ada? Bingung saya ini. Saya tanya, ada yang bagian, Mas, ini kursinya mana? Oh, di belakang. Jadi memang sengaja kursi nggak dikasih. Berarti orang makan sambil berdiri. Apa ini? Ikuti siapa ini? Ikut siapa ini? Kasih kursi di situ. Orang habis makan, ngambil makanan, duduk makan. Pergi, nanti datang lagi makan, duduk. Ini enggak, kursinya enggak dikasih. Jadi memang disengaja seperti itu. Orang makannya sambil berdiri. Lah ini ngikuti siapa? Ya.
ittiba'us sunnah, harus mengikuti tuntunan, mengikuti sunnah Nabi fil aqwal, baik dalam ucapan, doa. Oh, ini zikirnya Nabi, ini doanya Nabi, dibaca. Wal af'al, dan perbuatan. Okay? Nabi itu bagaimana kalau masuk masjid, seperti kita sekarang ini. Anda tadi masuk masjid kaki kanan atau kaki kiri dulu? Saya istua. Nah, kalau keluar nanti kiri. Ada doanya, ya kan? Ada doanya. Itu kita amalkan. Ya, Masya Allah. Jadi 24 jam ini semuanya ada sunnah. Semuanya ada sunnah. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah, wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di antara kalian itu ada Rasulullah. Apa maknanya? Ketika di rumah kita dikerjakan sunnah Nabi, sunnah Rasul, maka seakan-akan di rumah kita ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad di rumah kita, karena sunnah Nabi kita jalankan di situ. Ya, biasakan begitu hadirin. Ibu-ibu ya, kalau lihat anaknya kok makannya tangan kiri, ditegur. Ya, kita biasanya bilangnya apa? Nak, pakai tangan bagus gitu ya. Tangan kanan, makan tangan kanan, minum tangan kanan, duduk jangan minum sambil berdiri. Nah, ini semuanya tuntunan dari Nabi. Ya. Pernah di zaman Nabi SAW ada orang makan pakai tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Akhirnya Rasulullah negor, kul biyaminik. Terus kanjeng Nabi, makan dengan tangan kananmu. Orang itu bilang apa? Mastata'tu. Oh, gak iso aku. Gak bisa saya makan dengan tangan kanan. Oh ya sudah. Ditinggal sama Nabi. Subhanallah, setelah makan kan dia tetap pakai kiri. Betul-betul tangannya itu lumpuh yang kanan, hadirin. Dan yang ngomong Rasulullah, yang ngomong Nabi Muhammad, suruh pakai tangan kanan kok tidak mau, ngelama, ya agak setengah menantang gitu loh. Makan dengan tangan kanan, gak iso aku. Ya sudah, akhirnya betul-betul tidak bisa makan dengan tangan kanan, alias tangan kanannya lumpuh tangan kanannya itu. Tidak bisa diangkat. Nah ini, hati-hati. Ya, makan dengan tangan kanan. Kalau panjenengan perhatikan iklan-iklan di televisi itu ya, terutama iklan minuman itu, kebanyakan pakai tangan kiri. Coba Anda lihat, minuman apa ya yang menambah stamina atau apa, wah minum ini kiri. Anda tidak sadar, anak-anak kita nonton, Anda juga nonton ya. Apakah panutan kita itu iklan? Apakah panutan kita itu artis yang di TV itu? Ya, minum tangan kiri. Nah, diikuti sama anak kita, gaya-gayaan juga. Ya, minum ini anak kita pakai tangan kiri. Nah, ini racun itu namanya. Makanya kalau di rumah kita tidak ada TV itu, alhamdulillah sebetulnya. Iya. Ya, tidak ada TV tapi HP, ya, foto aja. Ya. HP itu lebih lagi ya kan. Nah, handphone ini isinya apa aja sudah. Yang penting ada kuota internet atau wifi, ya wis. Anak kita berselancar kemana itu, wallahu alam. Ya, makanya hati-hati. Ya, jangan kita ini membiarkan anak kita sembarangan di dalam menggunakan handphone itu. Di Israel katanya,
Israel, negara Yahudi itu mereka hanya mengizinkan anak mereka main handphone 1 jam dalam sehari. Dikasih waktu 1 jam, tidak boleh lebih. Lalu di Indonesia atau kita ini, anaknya pakai HP mulai pagi sampai pagi. Ayo, dikasih HP anaknya, ini loh. Alasannya beda keluar rumah, cianteng di omah. Loh, tapi apa yang dilihat di HP itu? Udah cuma main game. Hatta game anak itu kadang-kadang ada yang menyesatkan. Iya. Waktu itu sempat rame ya, ada game itu nanti kalau dia sudah sampai di level tertentu ya, itu menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi kayak menghancurkan satu kotak atau ruangan gitu. Itu di model seperti Ka'bah. Nanti ditembak, dihancurkan. Mereka sengaja buat seperti itu. Mereka sengaja. Siapa sih buat game itu? Ayo, siapa yang buat permainan itu? Ya mereka. Diselipkan di dalam itu. Iya. Ya. Nanti ketika sampai level tertentu, anak kita main game dapat bonus. Apa bonusnya? Perempuan telanjang. Gambar perempuan telanjang, joget-joget. Game, permainan itu padahal. Nah, ini. Anda jangan sembarangan memberi HP kepada anaknya. Ya. Kasihan Bib, teman-temannya pegang HP semua, masa anak saya tidak pegang HP? Anda kasihan karena tidak dibawa tidak dikasih HP, tapi tidak kasihan nanti masa depannya anak kita itu. Hati-hatilah. Ya, jadi orang tua itu harus bijaksana, ngoten nggih? Ya. Kasih waktu 1 jam. Ya, kalau saya di rumah itu anak saya ya boleh pegang HP kalau hari Ahad saja. Jadi hari Ahad ya kan libur, sekolahnya libur, ngajinya libur, ya hari Ahad pegang HP. Itu pun kita waktui. Kalau sudah kita ambil HP-nya. Nah, ini jangan berdino mulai isu sampai isu. Ya. Terutama ibu-ibu ini gitu tidak murut. Ya kan anaknya ngomel-ngomel kayak no HP, wes menengok. Ya gitu. Ya hati-hati. Oke. Kemudian kita lanjutkan daripada itu tadi ya, Rasulullah kalau pakai baju baru itu hari apa hadirin? Hari Jumat. Okay. Nah ini kita amalkan, kita ikuti. Ya, dalam 24 jam kita kerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lahu khatamun min fiddah nukishat fihi Muhammadun Rasulullah. Muhammad fi sitir, Rasul fi sitir, wala fajjal jalala fi sitir. Rasulullah itu punya cincin, semerap cincin ya. Cincin itu juga sekaligus sebagai stempel. Ya, makanya bahasa Arabnya stempel itu khotam juga, khotamun. Cincin juga khotamun. Ya, cincin, khotam. Jadi cincinnya Nabi sekaligus stempel. Ya. Bagaimana katanya cincinnya Nabi itu dari perak, terbuat dari perak. Nah, nukishat fihi, diukir di cincin itu di depannya itu ya tulisan Muhammadun Rasulullah, tapi dari bawah. Jadi Muhammadun satu baris, Rasul satu baris, atasnya Allah satu baris. Nah, jadi kalau dibaca dari bawah Muhammadun Rasulullah, bukan dari atas. Ya, kalau dari atas berarti Allahnya di bawah. Paham ya? Kalau Muhammad Rasul Allah berarti Muhammadun Rasulullah, berarti Allahnya di bawah.
Enggak. Ya, jadi oleh Nabi ya itu tulisannya Muhammadnya di bawah. Muhammad, tengahnya Rasul, atasnya Allah. Jadi kalau dibaca Muhammad Rasulullah. Nah, itulah cincinnya Rasulullah. Ada contohnya sebentar. Nah ini ya, ini sekedar contoh saja ini. Ini besar apa enggak ini, kelihatan apa enggak ini? Sebentar. Oke. Nih bapak-bapak kelihatan ini. Oke, ketinggalan ya. Nah ini contoh saja ini loh. Ya, jadi Muhammadnya di bawah, Rasul, kemudian Allahnya di atas. Nah, ini apa ukiran yang ada pada cincinnya Rasulullah. Ya begitu juga stempelnya. Jadi beliau kalau kirim surat ya ke raja-raja itu kan ada stempelnya. Ya ini sudah. Ya, paham ya? Ya ini cincin dan stempelnya Rasulullah. Oke. Ini yang dimaksud oleh beliau, nukishat fihi Muhammadun Rasulullah. Diukir di dalam cincin perak tadi itu tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad satu baris, Rasul satu baris, lafzul jalalah satu baris. Jadi Muhammad Rasulullah. Ya. Ini sekarang banyak teman-teman yang niru gitu ya, pakai cincin seperti itu, ada ukiran Muhammad Rasulullah. Tapi hati-hati, karena ada lafzul jalalah, ada lafaz Allah, jangan sampai masuk jeding, masuk kamar mandi dipakai. Ya lepas dulu. Oke. Makanya saya pernah menegur satu orang itu pakai jaket ada tulisan Rasulullah ya atau apa mungkin nama majelis pokoknya ada Rasulullahnya. Saya bilang, Mas ini jaket jangan masuk kamar mandi loh. Ya kenapa loh? Karena ada tulisan Rasulullah ini nama yang mulia. Jadi sebelum masuk jeding ditaruh di luar. Juga kalau nyuci hati-hati, ya kan? Kalau nyuci itu loh, jangan nanti dicuci diinjak-injak, diitek, ya. Karena ada nama di situ. Kadang-kadang ada kopiah gitu ya, ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak, kita enggak melarang, kita bukan melarang. Cuma hati-hati ketika memakai kopiah yang ada lafaz yang mulia itu. Ya, jangan masuk kamar mandi, jangan diinjak-injak ketika mencuci, karena ada lafzul jalalah, ada lafaz Allah. Nggih, ada lafaz yang mulia. Hati-hati, nggih. Bahkan ada sebagian ulama itu mengatakan kalau Anda pakai kopiah, biasanya kopiah-kopiah Malaysia ini, itu ada yang modelnya, ada model terompahnya Rasulullah itu. Tahu ya? Ada yang terompahnya Nabi itu di atas ini. Seret modelnya. Ada hiasannya itu, modelnya terompah Nabi. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan jangan sampai kita melecehkan terompah Nabi tadi itu. Ya. Songko ae kok. Lah iya, karuan polosan wes, karuan polosan atau yang tidak ada hiasan-hiasan itu. Karena itu modelnya terompah Nabi. Apalagi yang tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah misalnya ya, atau ada gambar
Qubbatul Khudra atau bagaimana, ini harus hati-hati. Bagaimanapun itu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita juga harus memuliakan. Cincin Rasulullah tersebut kana fi yadihi, itu di tangan Rasulullah ya. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar min ba'dih. Kemudian cincin itu setelah Rasulullah kemudian turun kepada Sayyidina Abu Bakar. Tsumma kana fi yadi Umar, kemudian di tangannya Sayyidina Umar cincin itu. Tsumma kana fi yadi Utsman, kemudian di tangannya Sayyidina Utsman. Jadi apa namanya? Turun temurun ya. Nabi pakai cincin itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman. Nah, pada zaman Sayyidina Utsman, waktu beliau pakai itu cincin, hatta waqa'a minhu ba'd fi bi'r Aris. Kemudian cincin itu jatuh di sumur, namanya sumur Aris, yaitu sumur yang ada di depan Masjid Quba. Jadi pada Masjid Quba itu ada sumur dulu namanya sumur Aris, itu jatuh ya di sumur Aris ya, tapi tidak ketemu gitu loh, tidak ketemu. Wahtalafat riwayat hal kana yalbasu fi yamini aw fi yasarih. Ada perbedaan riwayat, apakah Nabi memakai cincin di tangan kanannya atau di tangan kirinya. Maksudnya bagaimana? Ada beberapa keterangan ya. Ada yang mengatakan Nabi itu pakai di tangan kanan, ada yang mengatakan di tangan kiri. Ikhtalafatir riwayah, itu ada perbedaan riwayat. Monggo silakan mau pakai cincin ya monggo. Ya, ingin ittiba mengikuti Rasulullah pakai cincin ya silahkan. Yang penting jangan pakai cincin di semua jari-jarinya 10 ya. Itu totolan bagaimana nggih. Ya pakai satu aja. Jangan emas. Nah, ini jangan emas. Haram laki-laki pakai emas. Kalau perempuan tidak apa-apa pakai emas. Kalau laki-laki haram pakai emas, nggih, boten angsal. Ya pakai cincin dari perak. Atau biasanya bapak-bapak pakai apa itu? Perak ya? Enggak, ininya perak. Ya, apa namanya? Apa sih namanya itu? Anunya loh, yang bundernya itu? Hah? Bukan, emban-banannya apa? Kuningan ya? Ada kuningan, ada perak. Ya terserah. Ya, atau nanti yang di batunya itu mungkin ada yang batu apa itu kecubung atau itu terserah, monggo. Yang penting jangan pakai emas. Haram laki-laki pakai emas. Nggih. Nah, inilah diantara kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan kita lanjut pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.